teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti happy karena kita menang. Luar biasa sahabat Bob, fantastik ya. Inter menang 2-0 melawan Frosinone sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Gila ya. Benar-benar luar biasa, walaupun Frosinone ini kan selalu gue bilang di video-video gue sebelumnya, ini bukan lawan mudah, bukan kaleng-kalengan gitu loh. Kenapa? Karena ini sangat suka comeback ya. Dia ketinggalan 1-0, terus akhirnya 2-0, untung mereka tidak comeback sahabat Bob. Ini luar biasa ya. Terakhir tendangan pemain pengganti dia membentur tiang gawang ya, yang melebar di gawangnya Somers gitu loh. Ini luar biasa sahabat Bob. Dan Inter tenang ya, mereka melihat bagaimana tekanan-tekanan dari Frosinone. Dan bahkan kalau kita melihat statistik ya, ini Frosinone memang kalau dari ball position mereka lebih unggul dibanding Inter sedikit. Tetapi total shot ya, total shot Inter 21, mereka 12. Shot on target Inter 6, mereka 3. Tapi yang paling menarik dari pertandingan ini adalah golnya Di Marco ya. Euro gol, gila 56 meter ya. Dan dia bisa mencetak gol ya. Luar biasa, selamat buat Di Marco. Itu adalah hadiah dari dia untuk fans karena dia berulang tahun ke-26. Dan dia memberikan satu gol yang spesial dan tidak akan terlupakan. Kita ingat bagaimana di September kemarin ya, dia juga mencetak gol ke gawang Empoli yang juga luar biasa. Dan ternyata ini lebih bagus lagi ya. Hanya Recoba dan Stankovic yang bisa mencetak gol dari setengah lapangan sahabat Bob ya. Gila. Tapi ya kembali kita ke pertandingan. Ya memang bagaimana di Francisco ini ya. Mereka menggunakan formasinya seperti yang gue bilang kemarin 3-4-2-1 ya. Jadi mereka juga bisa memaksa Inter ya, dalam arti untuk bagaimana mempressing Inter pemain-pemain mereka, dan memang itu bisa terbukti ya. Tapi Inter akhirnya tetap tenang dan bisa mengelola permainan mereka sahabat Bob. Apalagi ya kalau kita lihat bagaimana penampilan Hakan yang luar biasa ya, Francisco Acerbi ya, Di Marco ya. Kalau kita lihat bagaimana Thuram juga yang menyebabkan penalti adalah Thuram, dan Toro juga sebenarnya dia bisa mencetak gol, dan bahkan peluang terakhir harusnya dia umpan ke Arnautovic itu bisa jadi gol. Cuman dia masih mengejar pengen mencetak gol ya. Biasalah sahabat Bob ya. Tapi pada keseluruhan no debat ya. Sekarang Inter ada di puncak ya. 12 pertandingan, Inter memenangkan 10 pertandingan, 1 seri dan 1 kalah. Dan artinya setelah jeda internasional, Inter akan ketemu dengan Juventus. Juventus yang ada di belakang kita 2 poin, dan Melon 8 poin karena mereka imbang, dan Napoli kemarin kalah dari Empoli berjarak 10 poin dengan Inter. Jadi Inter tetap fokus dengan kekuatannya dan juga terus membumi sahabat Bob. Jadi luar biasa ya bagaimana peran pemain-pemain Inter, terutama lini tengah kita, Mkhitaryan, Hakan dan Barella. Barella juga sebenarnya kasihan juga ya. Musim ini dia belum mencetak gol. Musim lalu dia mencetak 6 gol dan 9 assist sahabat Bob. Jadi dia pasti pengen mencetak gol, tapi ya sudah, dia tetap memberikan kontribusi. Dan juga Matteo Darmian juga cakep mainnya. Dan Yann Somers pertandingan ke-12 untuk Serie A dia sudah mencatat 8 clean sheet, dan ini udah sama dengan setahunnya si Onana ya. Dan bahkan kalau kita masukin ke Liga Champion, di Liga Champion Somers juga clean sheet 2. Berarti udah 10 clean sheet. Luar biasa sahabat Bob ya. Jadi semoga nanti setelah jeda internasional Inter juga bisa mengalahkan Juventus ya. Step by step, satu pertandingan. Jadi patut diacungin jempol buat Inzaghi dan buat tim Inter ya, yang sudah memenangkan pertandingan yang menurut gua di Serie A sekarang tidak ada yang mudah sahabat Bob. Banyak kejutan-kejutan ya. Ini yang gua bilang selalu bahwa Serie A makin menarik dan benar-benar tidak bisa diprediksi sahabat Bob ya.
bagaimanapun tidak ada yang bisa memprediksi Napoli bisa dikalahkan Empoli. Dan tadi juga kok jam sebelum pertandingan Inter, Roma lawan Lazio kacamata 0-0 ya. Jadi Fiorentina mengalahkan Bologna, itu juga mereka ada di peringkat 6 kalau nggak salah sekarang, di 6 apa 5 Fiorentina. Jadi ini perlu Inter waspadai banyak sebenarnya, bukan hanya tim-tim atas, juga tim-tim bawah ya. Jadi itu buat Inter. Nah, sahabat Bob, ini dia yang dibilang oleh jagoannya ya, kalau gue sebut jagoan ya, karena Euro golnya dia nih luar biasa ya. Salah satu gol yang pernah saya cetak, kata si Di Marco ya. Di Marco berhasil mengalahkan dirinya sendiri dengan gol ke gawang Frosinone ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, ke gawang Empoli itu gol terbaik, tapi ini bisa jauh dan ini lebih baik gitu loh. Nah, Di Marco, pertama saya melihat Dumfries berlari, lalu aku melihat Turati keluar dari barisannya. Syukurlah itu masuk. Kalau tidak, saya akan menerima banyak kritikan. Benar banget ya. Sahabat Bob, kalau pemain mencoba menendang dari jauh, tiba-tiba nggak gol, ada aja umpatan dari fan. Itu benar kata si Di Marco ya. Untung gol ya, salut buat si Di Marco ya. Itu salah satu gol yang terindah pasti ya. Saya tidak memulai dengan terbaik, tapi yang terpenting adalah menang dan kami berhasil melakukannya. Jadi saya senang. Mengenai perburuan gelar melawan Juventus, Di Marco mengatakan, ini musim masih panjang. Pertama-tama kami akan berangkat untuk jeda internasional. Kami adalah grup yang bagus dan tim yang kuat. Kita bisa bertukar pikiran dengan baik. Sekarang kami harus bekerja keras untuk mencapai tujuan kami. Selamat Di Marco ya. Gila golnya ya, luar biasa. Jadi semoga dia terus memberikan kontribusi dan bahkan perpanjang kontraknya juga segera diumumkan juga ya. Kita tunggu aja. Nah, ini yang dibilang Inzaghi ya. Inter atau Juventus favorit? Waktu akan memberitahu, kata Inzaghi ya. Ini baru pertandingan ke-12 malam musim ini. Ini baru sepertiga, kata dia. Ini akan menjadi pertandingan yang penting, namun itu mewakili banyak hal. Setelah jeda, 6 tim teratas klasemen akan bertemu ya. Ya, AC Milan, Napoli ketemu Atalanta, AC Milan ketemu Fiorentina, Inter ketemu Juventus. Jadi ya sama-sama bertemu. Jadi ini bagus juga ya sahabat Bob ya. Kalau Inter bisa mengalahkan Juventus, Inter berarti bisa berjarak 5 poin dari Juventus. Yang bawah-bawahnya juga kan tetap akan sama gitu loh. Walaupun mereka menang atau kalah, kalau kalah ya makin jauh. Nah, terus juga pelatih Max Allegri berpendapat bahwa Inter difavoritkan. Terus CEO Marotta malah menunjuk Juventus gitu loh. Nah, saya mendengar apa yang mereka katakan, kata si Inzaghi. Marotta memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan siapapun. Saya ingin tim saya memainkan pertandingan sebanyak mungkin dan memenangkannya. Maka waktu dan nada akan menentukan siapa yang akan menang pada akhirnya. Kami tahu bahwa akan ada kesulitan bagi semua orang, kata Inzaghi. Kami harus tetap bersatu dalam situasi seperti apapun. Nah, kita melihat Inter itu apa, sahabat Bob? Mereka menderita sama-sama gitu loh. Jadi ini luar biasa. Jadi ini yang ditanamkan terus sama Inzaghi sama timnya dia, sahabat Bob. Terus juga kalau kita berbicara sedikit ya ini ya, banyak orang bilang, kata Inzaghi, mungkin orang mengatakan cara kami bermain, kami bukan tim terkaya. Ini benar banget ya kalau Inzaghi dengan keterbatasan dana, tapi cara bermain, taktik yang dia mainkan, bagaimana dia mempersatukan pemain, kekompakan seperti yang dia bilang, bagaimana menjaga keseimbangan dan menderita bersama-sama. Kami telah memainkan 16 pertandingan pertama dengan cara yang terbaik. Para pemain telah berlatih dengan sangat baik dari 13 Juli. Jadi ya, artinya Inter terus akan melaju ya. Terus juga Mkhitaryan juga bilang bahwa saya pikir dia akan mengumpan, kata si Mkhitaryan terhadap apa yang dilakukan oleh si Di Marco gitu loh. Tapi gol tetaplah gol. Kami tidak bisa menilai. Saya turut berbahagia untuknya dan juga untuk tim. Tapi aku jujur ya. Hari ini saya dapat mengatakan bahwa kami senang dengan apa yang kami lakukan. Mulai besok semua orang akan berangkat ke timnas. Mereka kembali akan memulai pertandingan melawan Juve. Masih ada waktu untuk mempersiapkan. Masih ada 26 pertandingan tersisa untuk dimainkan.
ya kami harus melanjutkan perjalanan kami, kata Hendrik Mkhitaryan ya. Dia ditarik keluar ya karena memang perlu dikasih kesempatan juga buat si Pratesi ya. Terus juga kalau dia bilang menantikan bentrokan melawan Juventus ya. Ini adalah pertandingan penting, kata si Hendrik Mkhitaryan. Kami harus fokus bagaimana kami ingin bermain dan memenangkan. Kami tahu bahwa hal ini dapat menentukan siapa yang berada di puncak klasemen. Soal kelebihan ke Juventus bukan hak saya untuk mengatakannya. Kami hanya fokus pada permainan kami sendiri dan mengenai kelanjutan performan bagus tim ini. Mkhitaryan mengatakan bahwa di awal musim saya sudah mengatakan bahwa ini adalah kelanjutan musim lalu. Ya benar. Jadi musim lalu bagus ya, terus dan konsisten sampai sekarang. Kami membuat perbedaan, tapi kami tahu bahwa setiap pertandingan itu sulit, kata si Mkhitaryan. Kami telah merubah separuh tim, tetapi kami telah menunjukkan bahwa kami selalu tenang dan kami telah memberikan andil besar kepada para pendatang baru. Itulah kata si Mkhitaryan. Nah, ini yang dibilang sama mantan pemain Inter legend ya. Bergomi. Rasa hormat terhadap lawan itu adalah sebagai kekuatan terbesar Inter. Ya ini ya. Inter begitu respect terhadap lawan-lawannya, nggak kayak kayak Melon ya, dia kayaknya udah paling jagoan merasanya gitu udah. Nah, kalau Inter berbeda. Inter memiliki kedewasaan, kesadaran dan kemampuan mereka dan rasa hormat terhadap lawan mereka. Mungkin juga mengingat apa yang terjadi saat melawan Bologna. Bergomi mengatakan bahwa rekor ini berlangsung sejak akhir musim lalu. Ketika Inzaghi memulai semua pemain yang ada, mampu merotasi skuad, melakukan 4-5 pemain, dia mengajak semua orang untuk bermain. Anda dapat melihat kesadaran tentang bagaimana untuk menang. Itu kata Bergomi. Ini benar ya, ini bagus ya. Nah, terus ini yang dibilang Opa Marotta ya. Dia bilang ya, Inter Milan, BP Marotta sebut Juventus sebagai favorit ya karena satu alasan, karena mereka tidak bermain di Liga Eropa, mereka bisa mempersiapkan 1 minggu untuk pertandingan. Jadi ya itu salah satu, tapi itu bukan alasan, kata si Opa Marotta, karena ya bagaimanapun Inter terus bisa mempertahankan konsistensinya walaupun bermain 3 hari sekali, itu yang paling penting, kata Opa. Seharusnya tidak menjadi alasan, kami harus memotivasi kami untuk menjadikan perburuan gelar juara hingga akhir, kata dia. Bagaimana kontraknya Lautaro, kami bisa membicarakan kontrak baru dengan tenang ya, karena udah ketemu dengan agentnya, kita hanya tinggal tunggu. Semoga Mkhitaryan, Di Marco, Di Marco, Lautaro dan juga si Dumfries, sahabat Bob ya. Nah, ini yang dibilang ya si bintangnya. Saya harap saya bisa mencetak skor. Ini yang dibilang sama si Barella sebelum pertandingan gitu loh. Karena itu yang gue bilang tadi bahwa di musim lalu dia begitu mencetak golnya banyak, terus juga dia bagaimana membuat assist gitu loh. Tapi yang paling penting utama adalah bagaimana kepentingan tim. Tim menang walaupun dia tidak mencetak gol, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana rasa hormat terhadap Frosinone, terhadap tim siapapun lawannya, kata si Barella ya. Semoga Barella bisa mencetak gol dan gua harap ya itu pecah telurnya dia musim ini ya, sahabat Bob ya. Kenapa? Karena ya bagaimanapun pasti ya semua pemain pasti pengen mencetak gol. Nah, ini ternyata si Opa Marotta udah bergerak cepat ya. Inter sudah mulai bergerak untuk mendapatkan pemain terbaik saat ini adalah Andrea Colpani ya. Pemain Italia yang paling banyak mencetak gol di Serie A, 6 gol di Liga bersama Monza, dan gelandang kedua terbanyak di 5 top Eropa di belakang Bellingham ya. Tanda-tanda yang menggerakkan mesin Nerazzurri, Marotta telah menjadwalkan pertemuan dengan temannya Galliani di akhir kejuaraan untuk memahami margin dan biaya operasi. Wow ya, kalau si Colpani ini masuk nih makin gila aja ya. Dan yang mengejutkan semalam gua pikir Inter tuh nggak ada lagi Sensi, ternyata Sensi bermain. Selamat ya Sensi ya, gue sampai lupa kalau kita punya Sensi gitu loh, karena dia cedera, jarang bermain. Gue pikir Klaassen yang akan main, tapi ini bagus karena Hakan juga butuh istirahat. Dan kenapa? Karena si Aslani juga tidak dimainkan karena dia juga cedera ya, jadi dia tidak dibawa ke pertandingan tadi pagi gitu loh ya. Selamat ya buat Inter ya. Nah,
Juga untuk si Hakan, dia juga sudah adalah salah satu pencetak gol terbanyak ya di Serie A untuk pemain Turki ya. Jadi dengan gol dia tadi pagi dengan penalti dia sudah mencetak 37 gol di Serie A, baik di Inter baik di Milan ya. Dan dia sudah melampaui ya Gulesin ya. Dia 36 gol di Serie A nih pemain Turki, dan dia senang banget gitu loh karena dia akhirnya top skornya pemain Turki di Serie A, sahabat Bob ya. Selamat buat Hakan yang permainannya juga sangat sensasional banget ya, dan memang Hakan nih nggak ada habisnya bagaimana dia bermain, dan hidup permainan Inter tuh luar biasa ya. Dan kalau Pratesi masuk juga dia punya peluang untuk mencetak gol, tapi akhirnya tidak terjadi golnya karena diblok oleh si Turati. Oh ya, Turati ini adalah dulu pemain akademinya Inter dan sampai sekarang masih fansnya Inter. Nih keren ya Turati ini ya, ini juga boleh nih kalau memang Inter pengen mencari kiper ya, Turati. Dan juga semalam Kurvanov juga memberikan dukungan buat si Pavard ya, jadi senang rasanya sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob ya, jeda internasional. Semoga pemain-pemain Inter balik ke klub bugar semua, tidak ada cedera. Dan habis ini kita akan melewati Juventus, Benfica, banyak sekali pertandingan Inter ke depan. Melawan Napoli, Lazio ya. Jadi Inter tetap harus fokus dan membumi dan rendah hati sahabat Bob. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.